Ya sesuai namanya ya, Kapten Gusti ternyata memang orang Bali. Tulen ya Pak? Tulen, Bali. Kapan negara memanggil ya kita harus siap. Oke. Heli yang saya bawa itu namanya multipurpose helikopter. Multipurpose helikopter. Jadi jenis Heli Bell 412. Nah kalau jenis Heli Bell 412 ini satu jamnya itu 427 liter. 427 liter. Jam. Pak, mau isi berapa Pak? 400 liter ya? 427 liter satu jam. Satu jam. Yang kurang baik lah istilahnya. Iya, yang kurang baik. Ini mungkin dialami oleh semua semua prajurit mungkin ya. Ketika ayah kita sakit dan akhirnya meninggal, kita masih di medan tugas. Selamat pagi, ketemu lagi dengan saya di podcast Sabtu. Ya, menarik sekali kita berlanjut dari episode ke episode. Nah, narasumber kita kali ini nggak kalah keren dari narasumber kita sebelumnya. Gimana figurnya, apa profesinya? Mari kita tanya lebih dalam kepada beliaunya langsung. Selamat pagi, Kapten Gusti. Selamat pagi, Pak. Ya, terima kasih sudah hadir di sini, Cap. Baik. Saya manggilnya Cap atau Mas atau apa gimana? saja, bebas. Cap aja ya, biar keren. Ya, Kapten Gusti ini profesinya sebagai pilot helikopter, ya Pak? Betul. Ya. Dinas di TNI? Sampai saat ini masih di TNI. Masih aktif ya? Masih aktif. Berarti Pak Gusti ini tentara beneran. Dan saya agak nervous ya Pak ya, takut salah ngomong. Ya, Kapten Gusti, beliaunya ini pilot helikopter. Penasaran kan? Mari kita nanya-nanya apa sih tentang helikopter, gimana caranya jadi pilot dan lain sebagainya. Ikuti terus. Saya mulai nanya boleh, Cap? Boleh, silakan. Oke. Awalnya kayak gimana, Cap? Dari kecil terus sekarang jadi pilot, itu memang sudah direncanain atau memang cita-cita atau memang ngalir aja tahu-tahu jadi pilot kayak gitu? Gimana, Cap? Ceritanya kalau dari kecil mungkin tiap orang berubah-ubah ya ceritanya. Ya. Hanya saja pada saat saya sudah mulai mengenal yang namanya profesi, saya melihat kok jadi tentara itu keren sekali gitu. Oh gitu, oke. Awalnya Ya. bisa mengabdi pada bangsa dan negara lah intinya. Nah, suatu ketika beranjak dewasa, saya malah berubah pikiran karena waktu itu mungkin sudah mulai mengenal profesi Pak ya. Ya. Jadi saya awalnya pengen jadi dokter. Oke. Tapi saya masih tetap ingin jadi seorang militer. Oke. Saya paham waktu ada itu. Gejolak ya. Ada gejolak dalam usia berapa itu gejolak itu muncul? Di usia 16 ke 17. Oke, wah masa-masa remaja ya. Betul. 16 ke 17. Saat itu saya memang ikut Olimpiade Biologi. Pintar. Pintar biologi. Saya pikir, wah kalau saya melihat biaya kuliah dokter itu, mungkin saya pikir takut memberatkan orang tua. Oke. Akhirnya saya memberanikan diri untuk mendaftar jadi seorang tentara. Ya. Kebetulan waktu itu di tengah jalan saya melihat helikopter, mungkin seperti helikopternya Rainbow. Ya. Wah ini Sylvester Stallone itu ya. Betul. Ya. Itu pas tepat melintas di atas SMA saya. Saya berpikiran, saya lihat itu mendaratlah di dekat lapangan SMA saya. Ya. Nah, semenjak saat itu pikiran saya berubah. Saya mau jadi pilot helikopter. Oh ya, momen itu ya yang merubah niat ini di dalam hati ini untuk saya ingin jadi pilot helikopter. Betul. Jadi momen itu ya. Momen itu yang. Nah itu waktu SMA itu SMA negeri biasa atau sudah SMA kejuruan di tentara atau apa itu Pak? Belum, itu masih SMA. Kalau saya boleh sebut mungkin boleh, general Pak ya. Ya. SMA Negeri 2 Amlapura yang ada di Bali dulu. Oh berarti ya sesuai namanya ya, Kapten Gusti ternyata memang orang Bali. Tulen ya Pak? Tulen, Bali. Dari lahir di Bali ya Pak?
lahir besar kecil di Bali. Oke, orang Bali nih. Oke, terus habis momen itu apa namanya rencananya lagi untuk bisa mewujudkan waktu itu pilotnya itu? Sudah menginjak kelas 3. Ya, 3 SMA. Betul. Ya, mau lulus nih. Mau lulus ini. Ya. Mau lulus kita biasa mencari backup. Dalam artian tidak satu universitas. Oke, ada beberapa pilihan. Oke. Sampai pada akhirnya nyari Udayana dulu, UGM dan sebagainya. Dan saya melihat brosur untuk menjadi seorang pilot TNI itu seperti apa. Oh, ada tuh di sekolahan itu SMA itu? Atau tidak, di internet? Dulu belum zaman internet. Oh, belum zaman internet. Ya. Internet masih. Ya. Melihat brosur di jalan saya menuju ke Universitas Udayana, itu ada namanya Agendam 9 Udayana. Itu markasnya tentara lah. Oke. Kita belum tahu dulu. Saya berhenti di sana, saya lihat ada brosur tentang, Pak, kalau saya menjadi ini caranya gimana? Ya. Mau jadi apa? Mau jadi pilot, Pak? Ya. Emang kamu SMA IPA bukan? Gitu. Ya. Sehingga di sanalah proses saya mulai mendaftar sebagai gitu. Kan tadi Olimpiade Biologi berarti memang IPA, sudah IPA ya? Sudah IPA. Kalau saya dulu IPS Cap. Teman-teman saya banyak di IPS. Iya. Jadinya malah kayak gini. Oke, terus habis itu lulus sekolah SMA langsung daftar di tadi ya, gitu. Namanya Perwira Sukarela Dinas Pendek Penerbang TNI. Oke, Perwira Sukarela Dinas Pendek Penerbang TNI. Betul. Terus tes di situ. Tes di situ. Fisik sama akademis. Fisik, psikologi, akademis. Semuanya. Dan, ya ada namanya tes bakat terbang kalau menjadi pilot. Oh. Betul. Ada tes bakat terbang. Kalau boleh tahu secara simpelnya aja, tes bakat terbang itu suruh ngapain? Lompat dari ketinggian atau gimana? Jadi pada saat itu kita dikasih pelajaran tentang kontrolnya pesawat, tetapi sama sekali kita belum pernah namanya megang pesawat itu. Oh, tapi langsung helikopter atau pesawat general? Kalau kita bilang fixed wing ya, saya tetap kayak Cessna jadi. Oh, kayak gitu. Ya, oke. Setelah dikasih pelajaran di papan waktu itu, langsunglah ke pesawat sebenarnya. Gitu. Oh, dari tes awal sampai bener-bener Kapten Gusti itu megang atau nerbangin pesawat itu butuh waktu berapa lama? Jadi ada namanya di sekolah penerbang TNI itu ada namanya silabus. Ya, di sana sudah ada terteranya ketika kita lulus sekolah penerbang itu harus sudah mengantongi kurang lebih 180 sampai 200 jam terbang. Oke. Setelah itu baru kita masuk ke penjurusan nih Pak. Ya. Mau darat, laut atau udara. Oh, kayak gitu. Berarti alurnya tadi gimana sih caranya jadi pilot? Berarti tadi ikut tes yang apa tadi Pak? Saya lupa. Sebenarnya di militer itu ada banyak Pak. Ada yang kalau lewat jalur-jalurnya. Betul. Kalau misalkan anak sekarang mau menjadi pilot di militer, itu ada dari Akademi Angkatan Udara bisa. Oke. Betul. Ada dari Perwira Prajurit Sukarela Dinas Pendek. Yang tadi Betul. Pak Kapten Gusti. Oke. Ada yang mungkin dari matra masing-masing, baik darat, laut, udara, dia mengajukan personilnya untuk dididik menjadi seorang pilot. Oke. Dan satu lagi kalau kedinasan sipil ada di sekolah tinggi, di Curug, ada sekolah penerbangan juga. Sekolah tinggi penerbangan Indonesia di Curug. Oke. Ada juga. Berarti kayak gitu guys. Jadi Kapten Gusti itu karena lihat pesawat jadi pengen jadi pilot, lihat helikopter sorry ya di sekolahan. Terus habis itu caranya jadi pilot seperti apa tadi sudah dijelasin. Berarti ada beberapa jalur ya. Betul. Terus ikut tes tapi syaratnya harus SMA-nya IPA ya. IPA. Berarti after lulus SMA baru bisa jadi pilot. Betul. Oke. Berarti ini ceritanya sudah jadi pilot ya ini ya. Ya. Saya penasaran nih tugas-tugasnya jadi pilot tuh ngapain? Setelah memang sudah di apa ya? Sudah di ya kamu ini sekarang pilot kayak gitu kan. Nah, itu tugasnya ngapain, Cap? Tapi sebelum ditanyain tugas, saya pengen tahu
perasaannya pertama kali nerbangin helikopter tuh kayak gimana? Pertama kali Ya kan tadi sekolah, gini praktek, terus bener-bener terbang itu awal mula tuh rasanya kayak gimana? Awal pertama kali kita ada namanya terbang solo. Oh, terbang solo? Ya, solo itu ketika kita selesai dirilis lah kita untuk terbang sendiri. Nah itu tuh deg-degannya kayak gimana gitu rasanya? Yang pertama rasa nggak percaya, ini beneran saya bisa terbang. Nah, oh, nggak percaya ya? Nggak percaya. Kemudian saya merasakan bahwa, oh saya bisa terbang sendiri dengan sekian ratus jam terbang, bisa terbang sendiri. Dan rasanya kalau kita di mobil kan maju mundur kiri kanan biasa. Iya. Kalau ini rasanya 4 dimensi. Jadi apa yang kita lihat dari darat itu ketika kita di atas itu tidak sama. Oh, bentuknya. Bentuknya ya. Angle view-nya mungkin, Pak. View-nya ya. Oke. Sebegitunya ya. Kayak mimpi apa gimana ya? Kayak mimpi. Kayak beneran saya bisa terbang ini. Oh iya. Berarti rasanya itu ya apa ya? Tidak percaya lah. Kayak susah diungkapkan juga. Betul, ya. Susah diungkapkan. Saya nyoba di POV-nya Kapten Gusti, rasanya mesti ngeri-ngeri sedap, tapi habis itu setelah turun kayak plong, kayak apa ya, puas banget gitu ya, kayak seneng banget ya pencapaian yang luar biasa rasanya. Oke. Ya, kayak gitu rasanya terbang pertama kali. Betul. Ya. Oke. Tugasnya ngapain aja sih kalau pas sudah jadi pilot tuh disuruh apa aja? Nah, untuk saat ini karena saya bertugas di militer, khususnya di penerbat, yaitu penerbangan angkatan darat. Tugas sehari-hari kita itu yang pertama sudah pasti general melaksanakan tugas pokok TNI Angkatan Darat, Pak ya. Itu baik dari kalau kita mengacu pada daerah penugasan, itu ada di Papua, ada di ujung-ujung Indonesia ini, perbatasan. Yang saat ini kita banyak beroperasi di Papua, itu kita melaksanakan dukungan logistik. Oh, ngirim-ngirim ke teman-teman yang kerja di penugasan di perbatasan. Betul. Nah, Kapten Gusti dan teman-teman itu ngirim bahan makannya, terus apapun yang diperluin, alat mandi kayak gitu. Betul. Kemudian ada juga evakuasi kalau misalkan sakit. Kemudian ada mungkin pergeseran pasukan. Oke. Berarti gantian digeser kayak gitu. Karena kan medan di Papua, di Kalimantan itu tidak semuanya ada jalan darat. Ngeri ya. Apa? Gunung-gunung. Oh, gunung ya. Gunungan. Dan kadang cuaca buruk gitu ya. Cuaca buruk. Harus berani. Itu kita karena sudah dilatih, jadi kita ada namanya terbang menggunakan instrumen pesawat itu. Oke. Berarti latihannya di Jawa dulu. Betul. Nanti sudah dirasa cakap. Oke, kamu tugas di perbatasan Papua misalkan. Betul. Kayak gitu ya. Daerah operasi istilahnya. Betul. Kayak gitu. Wah. Berarti harus siap sedia kapanpun ya. Betul. Kapan negara memanggil ya kita harus siap. Oke. Jadi ternyata saya baru tahu, Cap. Baru tahu ternyata fungsinya heli itu ya di TNI ya itu berarti untuk setahu saya tuh buat perang gitu tuh. Gitu buat kalau nanti ada musuh buat perang, buat ngejar. Betul. Tahu saya hanya itu, ternyata ya selain itu untuk operasional juga tetap harus ada namanya logistik. Betul, logistik. Nah, tadi evakuasi, pergeseran yang ditugaskan di sana, personalnya. Oke, jadi dan satu kali tugas itu berapa lama, Cap? Misalkan waktu Kapten Gusti ditugaskan di perbatasan Papua misalkan, itu seminggu atau sebulan atau gimana? Itu ada namanya rotasi kru, itu ada 1 bulan sekali, ada 1 sampai dengan 3 bulan. Oh, 1 sampai dengan 3 bulan. Itu untuk masa damai. Kalau misalkan kita masa operasi, ya benar seperti tadi Bapak bilang, kita melaksanakan pengejaran, itu ada namanya operasi raid. Oh, ada juga kayak gitu ya. Untuk bantuan tembakan, kita juga melaksanakan bantuan tembakan. Itu kalau masa perang, Pak ya. Oke, Kapten Gusti. Jadi tadi waktu penugasan bisa di area yang waktu kondusif dan yang nggak kondusif ya. Betul. Kalau pas kondusif ya hanya logistik, rotasi, teman-teman yang penugasan. Tapi kalau pas nggak kondusif berarti semi-semi perang gitu ya. Ada namanya operasi militer selain perang kan gitu. Apa itu operasi militer selain perang? Mungkin ketika
pasukan kontak tembak dengan mungkin yang sering dilihat di TV-TV Pak ya, mungkin dengan KKB, kita membantu pasukan darat. Oke, berarti yang diterbangkan oleh Kapten Gusti ini nggak hanya pesawat helikopter yang biasa, berarti ada pesawat helikopter yang ada apa itu? Senjatanya. Ada senjata. Berarti ada yang khusus buat ada senjatanya, ada yang tadi untuk logistik gitu, kosongan gitu, atau memang semuanya speknya ada apa istilahnya tuh Cap? Ada konfigurasi. Konfigurasi. Ya. Semuanya ada atau memang tipenya ada jenis-jenisnya? Betul. Jadi ketika kita sebenarnya helikopter yang saya bawa khususnya pilot itu biasanya on type rating namanya. Ya, jadi apa itu? Type rating itu misalkan Bapak penerbang seperti kita ideologikan seperti mobil Pak ya. Ya. Misalnya Bapak penerbang mobil Avanza gitu. Ya. Ketika Bapak mau pindah ke Mobilio itu tidak bisa langsung. Jadi harus ada transisinya dulu, dipelajari konfigurasinya apa dari mobil sebelumnya ke mobil yang baru gitu. Dan ya. Itu ada sertifikatnya. Gitu. Sehingga jadi heli yang saya bawa itu namanya multipurpose helikopter. Multipurpose helikopter. Jadi jenis Helibel 412. Helibel 412. Nanti saya boleh googling ya Pak, nanti tak tampilin. Boleh. Helibel 412. Oke. Pantesan di jalan-jalan kalau saya punya teman dulu ayahnya tentara gitu, kan ada perumahan buat tentara gitu. Betul. Jalan Bel, jalan gitu. Berarti itu nama helikopter. Nama helikopter. Oke. Bel itu sebenarnya dia perusahaan helikopter yang besar juga di Amerika. Oke. Berarti tadi yang sering diterbangin oleh Kapten Gusti helikopter yang jenis apa Bell tadi? 412. Bell 412. Itu konfigurasi pakai senjata atau kosongan? Itu bisa terpasang senjata dan bisa kita lepas juga. Bisa kita pasang konfigurasi ambulan juga bisa. Oh, berarti heli itu basic dulu. Nanti tinggal fungsinya sama kondisional kayak gimana, tinggal menyesuaikan kayak gitu. Dikasih senjata, dikasih kayak tandu kalau buat kayak ambulan. Betul. Terus apa lagi Cap? Bisa digantung yang namanya external load. Jadi ketika barang yang mau kita bawa tidak masuk di dalam kabin, digantung. Wih, keren banget. Cuman tetap ada perhitungannya ya beratnya. Betul. Kayak gitu. Semua ada limitasinya dan perhitungannya. Wih, itu cepat di sana. Itu kalau saya bilang sekolahnya mesti ruwet. Kan mikirin beban, mikirin angin. Awal-awalnya saja, tapi habis itu jalan bisa. Oke, selain Helibel apa aja Cap? Helikopter tuh kan kayaknya banyak, ada yang bentuknya kayak cuman kayak kecapung gini aja. Terus ada yang gede. Terus ada yang kayak runcing gitu, serem gitu. Jadi, ada yang helikopter kayak baling-balingnya dua ya, depan belakangnya. Ya, itu gimana Cap? Jadi kalau kita bahas generalnya, general aja. Helikopter itu terbagi biasanya untuk versi militer itu ada helikopter jenis serbu atau kita angkut. Angkut multipurpose lah. Ada yang helikopter attack itu untuk dia memang khusus untuk penyerangan. Seperti helikopter yang dari Amerika itu yang terkenal mungkin Apache ya. Apache. Kemudian nanti boleh ditampilin juga ya. Apache. Mas itu nanti di googling ya. Kemudian ada yang dari Rusia juga. Mi-35 itu mirip seperti Apache. Itu Mi-24 kalau versinya Rusia. Itu juga mungkin seimbang dengan Apache. Kalau dari blok barat dan blok timur kan. Oke. Yang digunakan pada saat ini perang di Ukraina mungkin pakai itu. Wih, Apache berterbangan ya. Mi-24. Mi-24. Ya, Kamov mungkin. Boleh tahu nggak, Cap? Ya. Berarti kalau kayak Apache kayak gitu atau Mi-12 tadi sama yang Bell, itu beda handlingnya atau speednya pasti beda atau sama aja? Nah, yang paling signifikan adalah dari segi kontrol udah pasti berbeda. Kemudian yang kedua dari limitasi engine, Pak. Jadi
yang membuat kita harus transisi itu adalah prosedur emergency. Karena kan bukan habit kita di udara, Pak. Iya. Jadi masing-masing helikopter memiliki prosedur emergency yang berbeda-beda. Oh. Ya, jadi ketika kita pindah helikopter, nah itu harus kita tahu sistemnya bagaimana, prosedur emergency seperti apa, nah baru kita. Kalau handling mungkin ya plus minus bisa kita take cover. Speednya berbeda juga. Oh, lebih kencang ya? Lebih kencang. Yang untuk serbu itu tadi? Ya, untuk serang lebih kencang. Oh, serang. Serang. Ya, serang. Yang serbu mungkin agak low speed. Oke. Berarti tadi Helibel, Apache, Chinook juga ada. Chinook. Ya, itu yang Chinook yang baling-balingnya 2. Oke. Yang terkenal. Sing saya suka lucu itu bentuknya itu, jadi dia hanya kayak kabinnya itu kaca gini bulat, terus kayak berdua tok gitu, terus ya kayak kecapung gitu. Itu apa kayak itu? Kalau yang di kita di Indonesia kita punya juga namanya Bell 47G Soloe. Kemudian itu juga Bell juga mereknya, cuman yang varian itu. Varian 47. Oh, Bell 47 Soloe. Ada juga. Kemudian ada juga Sikorsky 300C. Itu yang cuma berdua. Mungkin di daerah sini sering melihat. Yang itu warna orange itu. Nah, itu Sikorsky, heli latih. Oh, heli latih. Berarti untuk yang pilot-pilot untuk latihan gitu kayak gitu. Untuk mendidik pilot helikopter. Berarti itu lebih slow terbangnya, lebih santai, lebih kecil juga. Mesinnya satu. Iya, betul. Emang kalau yang Bell tadi mesinnya 2? CC-nya berapa? Kalau kita ibaratkan CC itu kayak ibarat mobil lah. Mobil lah ya. Iya. Itu yang ada hanya horsepower. Oh, horsepower ya. Jadi dia sekitar 2.250 horsepower. Wih, gede banget ya. Nah, kalau mobil kan sekitar 188. Iya. Itu berarti berapa kalinya ya? Ngeri ya, kenceng banget ya. Kalau mobil kan 188, 184. Ini saya boleh nanya nggak, Gap? Karena horsepower-nya segitu tuh boros nggak, Gap? Boros. Boros sekali. Minumnya apa, Gap? Aftur? Iya, Aftur. Jet A1 Aftur. Berarti bahan bakarnya Aftur. Iya. Terus dia kalau secara ini di kayak di mobil gitu. Ya. Kalau mobil kan mungkin kita punya mobil 110, misalkan 10 km 1 liter. Betul. Nah itu kalau heli, 1 liter Aftur, berapa jaraknya? Nah kalau di helikopter, penerbangan itu menggunakan jam. Oke. Ya, jadi average atau rata-ratanya dia. Ketika berapa sih yang dibutuhkan dia dalam 1 jam? Nah kalau jenis heli Bell 412 ini 1 jamnya itu 427 liter. 427 liter. Jam. Pak, mau isi berapa, Mbak? 400 liter ya? 427 liter 1 jam. 1 jam. 1 jam. 1 jam itu misal gila, banget ya, boros banget ya. Boros dari Semarang ke Cirebon, nah itu. Iya. Itu 1 jam. Itu 1 jam. 1 jam. Sekali berangkat. Pak. Semarang Cirebon. Iya. Itu 1 jam 400 liter tadi. 427 liter itu. Balik lagi ke Semarang, 400 juga. Itu 1 kali ngisi aja Semarang Cirebon. Tidak. Kalau untuk full tanknya itu kurang lebih dari nol, Pak ya. Itu 1.150 liter. Gila. Berarti bolak-balik Cirebon bisa, guys. Cuman ya itu. Semarang Jakarta bisa. Sekali. Pernah, Cap? Sering kita, kalau dari Jakarta ke Semarang itu 1 kali ngisi full tank, nyampe Semarang. Ya. Saya ingin tahu, kalau kita naik pesawat atau naik helikopter tuh beda nggak sih? Kalau kita naik kereta mungkin 6 jam, naik mobil sekarang ya mirip-mirip naik kereta karena ada jalan tol ya. Nah kalau naik heli berapa jam, Cap? Dari Jakarta ke Semarang? Kalau dari Jakarta ke Semarang, tergantung ketinggian juga. Kalau kita di atas 5.000 feet atau 5.000 kaki itu kurang lebih 2 jam atau enggak 1 jam 55 lah. Oke, mirip-mirip naik pesawat ya. Betul. Mirip-mirip, cuman pesawat lebih cepat. Karena lebih tinggi ya, Cap? Lebih cepat, lebih tinggi dan lebih nyaman. Oh, kalau heli gimana? Kayak kita kalau off-road gitu naik mobil gitu. Oh, tidak. Gimana? Kalau mungkin ketinggiannya 5.000 kaki itu sama-sama nyamannya. Bedanya tidak ada pramugarinya. Oh gitu, nyamannya. Ternyata akhirnya bercanda juga ya. Dari tadi saya mau ngajak bercanda takut. Saya dari tadi tuh pengen ngajak bercanda tapi takut dimarahin. Ternyata ini bisa bercanda juga. Berarti memang kalau pesawat yang
apa istilahnya kalau ngangkut penumpang itu komersial ya. Komersial, betul. Itu ada ketinggiannya. Tadi kalau helikopter mungkin di bawahnya ya. Di bawahnya. Nggak boleh naik setinggi itu ya. Ada batasnya. Kalau yang saya bawa itu maksimum dia 20.000 kaki. Oke. 20.000 kaki. Komersial kan sampai dengan 40.000 dia bisa. Yes. Betul. Berarti mungkin tadi jenis-jenis yang heli yang disebutin Kapten Gusti tadi heli yang rata-rata dipakai di negara-negara. Betul. Jadi kayak tadi yang dipakai di Rusia, dipakai di Amerika, buatan Amerika yang Bell tadi ya. Betul. Berarti Bell, Apache, terus jenis-jenis yang saya lupa ada tadi. AW, ada Agusta Westline juga ada Airbus. Saking banyaknya helikopter karena banyak kayak gitu ya. Cap. Berarti sesuai fungsinya masing-masing ya. Betul. Misalkan Bapak butuh yang muatannya besar, berarti mungkin apa tuh? Helinya jenis apa? Chinook. Iya, Chinook. Atau misalkan ada yang Rusia punya itu Mi-26 untuk serbu, untuk angkut serbu dan multipurpose lah dia itu. Oh, multipurpose. Ya, Oke. Terus multi-function helikopter lah itu. Kalau misalkan kita militer serang ya ada yang dari Amerika itu Apache, dari Turki itu ada apa ya namanya itu? Ada juga buatan Turki, saya lupa namanya. Ada juga yang buatan Rusia. Oke. Gitu. Kapten Gusti, kalau saya kan ya biasanya ya punyanya mobil. Dan saya sukanya mobil yang ini. Kan tiap mobil, tiap merek ada karakternya masing-masing. Betul. Kapten Gusti paling suka nerbangin yang mana? Yang paling seru menurut yang Kapten paling Gusti? seru. Kebetulan saya pernah nerbangin Sikorsky C300C, kemudian ntar kita tampilin ya ininya ya, kayak gimana wujudnya helikopternya itu. Pernah juga menerbangkan Kolibri, kemudian pernah juga ikut menerbangkan, bukan on type rating ya, tapi ada punya Airbus, itu Fennec, kemudian Airbus itu mesti gede tuh? Enggak, ini kecil helikopternya, light helikopter. Light. Terus. Ada Bell 412 saat ini, kemudian AW saya belum pernah, tapi yang paling seru tadi. Yang paling seru Bell 412. Bell 412 yang memang sering dikendarain ini ya. Yang paling laris mungkin ya di Asia ini. Ya, Bell 412 itu ya. Buatan Amerika. Warnanya apa yang dipakai Kapten Gusti? Biar saya kalau pas jalan-jalan, itu Kapten Gusti pernah satu podcast sama saya. Gitu Mas. Kalau yang sering, kalau Bell 412 tuh loreng. Hijau Dove itu. Oh, hijau Dove. Oke. Berarti Kapten Gusti start take off-nya dari penerbat Ahmad Yani itu. Semarang, betul. Naik deket Grapatma ya? Betul. Belakang rumah saya. Ya kan saya Jumatan di Grapatma tuh dengar suara helikopter, dengar suara pesawat. Betul. Emang dari situ berarti ya? Betul, dari situ. Bandara. Terus naik, berarti kan kita tuh kan janjian ya sama Kapten Gusti ya. Karena ngepasin jadwal, jadi ada latihan terbang kayak gitu tuh ngapain sih, Kap? Kalau di Semarang khususnya ada dua, yaitu ada skadron atau kita operasional, yang pendidikan juga ada. Oh, ngelatih yang senior, junior. Junior, betul. Oke. Sering juga ke Boja daerah sini. Ke Boja, tuh guys, kalau ada helikopter Kapten Gusti kita kenal. tadi nungguin Cap. Ya. Belum datang Pak. Iya, tunggu aja, ntar mendarat pakai helikopter depan kantor. Betul. Kalau yang kecil itu yang warna orange yang cuma berdua itu Sikorsky 300C yang Bapak lihat kayak capung gitu. Oke. Sekarang area terbangnya area mana aja dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat masih Semarang, Jakarta. Semarang dan Jakarta. Kalau pas di Jakarta ngapain Cap terbangnya? Sama juga kayak di Semarang gitu? Sama, bedanya kalau kita terbang di Jakarta bisa kita mendarat di antara gedung-gedung. Keren ya, di atas gedung. Helipad. Betul, atas gedung. Wih, di Semarang nggak ada? Di Semarang helipad di atas gedung sementara belum ada. Di Semarang belum ada helipad? Mungkin RST, ada satu di Polda. Oh, di Polda ada khusus buat Pak Kapolda ya? Betul, mungkin. Tapi di Polda itu juga ada polisi yang bisa terbangin heli juga? Apa harus TNI AU kayak Kapten Gusti? Ada. Namanya Pol Airut. Oh, ada Pol polisi Airut. udara ada. Oh, iya. Markasnya di Pondok Cabe, Jakarta. Berarti memang polisi juga punya heli sendiri ya? Betul. Ya, keren juga ya. Keren. Dan punya heli. Bagus-bagus juga helinya. Gila. Gustavo Tapi Stein. tetap gagah. Sama aja semua gagah ya.
Takut saya bercanda. Ada merah-merahnya nggak sih? Bisa aja. Biar relax Cap. Betul. Oke. Nah itu karena banyak kan kalau saya boleh tahu di hanggarnya yang di Ahmad Yani yang buat di Semarang itu ada berapa helikopter Cap? Kalau jumlahnya mungkin jumlah pastinya masing-masing skadron saya kurang paham. Kurang lebihnya itu Apache kita punya 9. Wih, banyak banget. Kalau saya tidak salah ya 9. Apache Mi-17 ada 12 kalau nggak salah. Wih, Apache kan yang buat ngebut serbu itu kan? Iya, serang. Wah, jangan macam-macam loh di Semarang ada Apache. Tercanggihnya di Amerika kita punya. Kita punya di Semarang juga ada. Gila. Pernah diterbangin Kapten Gusti? Kebetulan numpang pernah, tapi menerbangkan karena bukan on tap rating. Oke. Tapi saya doain one day Kapten Gusti bisa nerbangin yang Apache. Keren banget mesti ya. Wah, keren itu. Kayak kita main game aja keren, apalagi yang real. Betul, ya. Real, ya. Oke. Nah kan banyak tuh helikopter Cap yang di hanggar tadi. Betul. Terus cara ngerawatnya gimana Cap? Kalau perawatan itu ada namanya periodic overhaul dan periodic inspection. Oke. Jadi seperti kita mobil, kilometer sekian, kita harus sudah masuk jalan. Iya. Nah itu kilometer juga kan nggak? Betul. Jam terbang. Oh jam terbang. Iya. Ada jam terbang harus melaksanakan pemeliharaan. Oke. Kebetulan kita sendiri mampu melaksanakan pemeliharaan itu. Oke, berarti taunya jam terbang itu apakah memang ada di dashboardnya helikopter itu dia udah terbang berapa itu atau memang ada yang ngitung atau gimana Cap? Taunya jam terbang itu. Nah, kalau tahu jam terbang itu, kalau misalnya seperti helikopter Apache, helikopter Bell 412 yang saya pakai, tapi yang seri API, yang sudah ada layarnya, yang banyak layarnya itu dia sudah hitung sendiri. Oh, berarti kan kita bisa ngecek langsung dari sistemnya itu. Betul, ya? Sistemnya. Udah berapa jam terbangnya. Betul. Kalau yang manual, kita hitung ada namanya kronometer, tekan itu dia udah jalan, nah itu kita catat manual. Oh, ada yang kayak gitu. Betul. Nah, untuk cara ngitung jam terbangnya kaptennya? Misalkan hari ini saya terbang 1 jam dari start engine, kita start. Itu udah hitung, start engine, terus hitung sampai dengan kita landing. Oke, sampai dengan landing. Bisa 1 jam, ya sudah, berarti jam terbang saya hari itu 1 jam. Oh, berarti dianggap hari ini nambah 1 jam. Besok kapan? Berarti nanti jam terbangnya semuanya tuh ditambah kayak. Ditambah. Misalnya 1 hari saya terbang 7 jam, berarti hari itu saya terbang 7 jam. Ya. Ternyata hitungannya kayak gitu. Betul. Ada SIM-nya nggak sih, Cap? Saya kan punyanya cuma SIM A sama C, Cap. Kalau pilot harus punya SIM nggak? Ada, namanya license lah. Oh, license ya. Itu sesuai jenis helikopternya atau hitungannya jam terbang juga? General ada yang namanya, dari pertama Pak ya, ada namanya PPL, Private Pilot License. Saya pernah bikin video di Instagram saya itu. Iya. Yang kedua ada Salam rotor. Salam rotor. Yang kedua ada Commercial Pilot License. Oke. Yang ketiga ada ATPL atau transport. Kalau yang Kapten Gusti sekarang ya? Masih CPL. CPL itu Commercial Pilot License helikopter untuk di penerbangan sipilnya. Kalau di militernya kita menggunakan SCAP kualifikasi. Oke, berarti kalau pas nerbangin gitu bajunya ya nggak gini ya, Cap ya? Nggak. Ada foto-fotonya kalau boleh saya minta nanti kita tampilin. Mbak orange gitu atau hijau tentara? Hijau army. Army. Green army ya. Oh, Green Army. Overall itu. Terus harus pakai helm Kak, saya lihat tuh. Helmet ya. Itu fungsinya buat apa Kak helmnya itu? Biar nggak ditilang, Pak. Bukan. Nungguin. Ketawa. Jadi ditilang di atas ya. Oh, nggak pakai helm. Lampunya nyala juga. Nggak, jadi helm itu untuk lebih ke yang pertama di sana ada peredam kebisingan. Oh, biar nggak bising. Ya, yang kedua ada komunikasi. Oh iya. Itu komunikasi sama ATC? Co-pilot sama ATC di bawah betul. Ya? Ada co-pilot, kru, dan ATC di bawah. Oke. Yang ketiga, itu ada visornya kalau helm. Buat nggak silau? Buat nggak silau, bisa jelas. Yang ketiga, untuk keselamatan.
Oke, helmnya tuh nggak boleh dipakai kalau buat naik motor helmnya. Satu agak berat dan berat mungkin, itu berat Cap? Lumayan berat sih. Nggak berat. Kan kita kan hanya lihat ya, tapi ternyata kalau pas dipakai itu berat juga ya. Lumayan berat dan panas karena kan telinga ditutup. Apalagi kalau macet. Siang-siang. Jangan dibayangin. Wah ini saya kalau boleh tahu Cap, kan kita awam banget ya. Betul. Cara nerbangin helikopter tuh gimana sih dari tadi start engine terus sampai bisa terus sampai bisa keliling-keliling terus kalau mobil kan ya setir sama persneleng gini ya. Kalau heli itu apa gini juga atau tuas atau gimana Cap? Nah kalau di helikopter itu ini seru nih, paling seru. Semuanya generalnya itu ada 3 kontrol. 3 kontrol di helikopter. Oke. Apa aja itu Cap? Kalau saya bayangin dulu nih. Di tangan kita kalau mobil ada setir. Ya kanan, yang sebelah kanan. Kalau kita sebutnya cyclic. Cyclic. Iya, cyclic. Oke. Tuas itu. Fungsinya? Fungsinya untuk helikopter ini menambah kecepatan kita dorong ke depan. Oke, ke depan. Kalau untuk mengurangi kecepatan kita tarik ke belakang. Oke, berarti dia kayak turun kecepatan gitu aja ya? Ya, turun kecepatan. Nah, belok kiri kita pakai ini juga. Kiri, kanan. Oke, ini kanan. Berarti ke depan nambah gas, istilahnya ya. Ke belakang ngurangin aja. Kan nggak ngerem kan? Nggak ngerem, ngurangi kecepatan dia. Lama-lama berhenti. Berhenti tapi dia tetap di atas diam gitu. Di atas. Tetap diam kayak drone gitu ya? Iya, kayak drone. Terus sini kanan, belok kiri, belok kanan. Terus tuas yang lainnya, ini tuas pertama tadi. Nah, ini ada namanya kolektif, Pak. Kolektif? Betul. Yang sini? Ya, kolektif ini untuk merubah sudutnya dari main rotor blade. Main rotor blade itu yang gede, yang besar. Ya. Nah, di sana kalau kita angkat, dia naik helikopternya. Jadi, posisi seperti ini kita angkat, kayak handbrake lah. Kayak handbrake. Ya, itu helinya naik. Oke. Kalau kita turunkan dia turun. Oke, terus untuk keseimbangan kiri dan kanannya, ini menggunakan pedal. Berarti di bawah itu ada pedalnya, Cap? Ya, jadi kalau kita mau belok ke kiri hidungnya. Kayak rotate gini ya hidungnya. Ini kita injak pedal kiri. Kiri, ya. Kanan injak pedal kanan. Berarti otak kanan kiri jalan semua ya? Kayak ngedrum ya, Cap? Kayak mirip kayak ngedrum lah gitu. Ya kalau salah sedikit, coba kamu bayangin gitu. Belok kiri, belok kanan gitu. Iya, kan berarti kan gini. Berarti tapi kalau Kapten Gusti wis luar kepala ya? Karena sudah terbiasa. Karena sana ini injak kiri langsung hidungnya gini. Terus mau gini akselerasi gini, pakainya ini. Jadi nggak boleh salah ya, naik turun gini. Betul. Jadi kalau untuk gasnya kalau kita mobil itu matic. Itu matic. Full gas. Kalau di mobil kan kita mainkan gas. Ini full gasnya. Full. 100% kita bilang. Full berarti gaspol terus ya? Gaspol. Matic soalnya. Makanya boros. Berarti itu dia kayak mobil tuh gaspol terus gitu ya? Gaspol terus. Nah, yang kita rubah sudut blade-nya ini saja. Lah yang ini ini Cap. Ya. Ini depannya ya? Betul. Lah yang baling-baling di belakang ini apa? Pedal ini. Ya. Baru tahu kan? Keseimbangan. Baru tahu? Ya. Berarti kalau di sini nanti baling-balingnya perubahannya gimana? Dia akan ngegeser. Jadi belakang ini Pak, kita injak pedal kiri misalkan, ini akan ngegeser porosnya. Porosnya ininya ya di belakang ya? Di belakang ini kan blade-nya akan merubah sudut, akan menekan dia. Berarti kalau misalkan amit-amit ya ada kerusakan yang belakang sini, berarti helikopternya Kapten Gusti nggak bisa gini-gini ya? Nah, ini ada namanya anti-torque. Anti-torque itu ketika benda berputar, kena gaya sentrifugal, kan pasti berputar semuanya. Nah, ini ya penyeimbangnya adalah. Itu berarti sebenarnya krusial juga yang ini ya? Kalau ini kena, ini saya muter-muter. Gini terus? Ya. Itu berbahaya sekali. Aduh. Makanya kalau di film Rambo itu yang dihantam helikopter. Itu berarti kelemahannya helikopter ekornya ya? Jarang orang ada yang selamat. Kalau kita tidak punya speed, jarang selamat. Tapi kalau kita punya speed, masih bisa. Insya Allah lah masih bisa. Oke. Gila, keren banget Kapten Gusti nih. Saya tuh sampai bingung mau nanya apa lagi. Saking kerennya. Berarti, tapi kan
tuas nggak hanya itu aja, yang di sini panel-panel kayak gitu. Itu ada namanya flight instrument untuk kita kompas, gitu. Kompas ada arah mata angin tuh. Kemudian ada engine instrument. Kalau mobil kan cuma kita tahu ya RPM-nya berapa. Kalau ini semuanya ada. Oilnya berapa, kelihatan semua. Baterainya bagaimana. Oke. Gitu. Audio ada nggak, Cap? Audio ada. Dengerin lagu radio gitu, dangdutan. Kayak kalau kita naik pesawat airline kan ada itu. Penumpang yang terhormat. Iya, itu gitu. Ada juga. Oh, untuk audio tapi bukan lagu ya? Bukan lagu. Bisa kita setel musiknya. Boleh. Itu apa namanya? Additional kit. Oh, additional kit. Bisa kita pasang, bisa kita lepas begitu. Kayak kulkas untuk nyimpan gitu? Ada, bisa kita pasang. Bisa dipasang juga ya? Dipasang juga additional kit. Keren. Apa ya? Ternyata semua profesi ya kalau didalami itu sebenarnya berjuta-juta pembahasan ya kayak yang di dalamnya ya, kayak helikopter nih pasti kalau kita nanya detail bisa sampai pagi ya Cap ya. Betul. Karena ya saya senang banget karena bukan bidang saya, jadi saya kayak hal baru banget gitu loh Cap. Ternyata seperti itu, pesawat juga beda, Betul. Kapal pun beda, Betul. Kereta juga beda, Betul. Tapi ini helikopter juga beda dan ada ciri khasnya masing-masing, ada fungsinya masing-masing. Terus tadi kita bahan bakar yang super boros. Betul. Boros banget ya, karena kalau di barat mobil ya cc-nya gede banget. Betul. Ini tadi horsepower-nya aja 4-5 kali lipatnya. Betul. Dan itu Matic yang gaspol terus ya. Ya. Jadi full tenaganya ya. Iya. Oke, Cap. So far sampai sekarang kan dari tadi cita-cita yang lihat helikopter sampai sekarang sesuai ekspektasi nggak sih, Cap? Nerbangin helikopter rasanya, senengnya itu udah melebihi ekspektasi saya sendiri. Oke, kalau boleh nanya ini saya, Cap. Selama udah berapa tahun nih jadi pilot? Dari 2011 sampai 2023. Ya. Berapa tahun tuh, guys? 12 tahun ya. 12 tahun ya. Pasti dong ada pengalaman yang baik. Betul. Ada pengalaman yang kurang baik misalnya. Betul. Boleh nggak diceritain buat teman-teman itu mau yang baik apa yang kurang baik dulu, Cap? Yang baik dulu. Oke, yang ini pengalaman Kapten Gusti yang terbaik kayaknya apa nih ceritanya nih? Yang terbaik? Ya. Mungkin sudah ada di berita nasional dulu. Mungkin tahun 2021 di mana tenaga medis mohon maaf dibantai oleh kelompok kriminal bersenjata waktu itu di Papua. Di daerah Kiwirok mungkin. Kiwirok? Ya. Ada yang tahu? Kiwirok, Papua. Mungkin itu beritanya sudah Mas ada Bagus tahu tadi kan? Ya. Masuk berita ya? Masuk berita waktu itu. Oke. Karena sudah jadi berita makanya saya berbicara. Pada saat itu saya mendapatkan perintah untuk mengambil jenazah tersebut. Perawat-perawatnya itu? Betul. Tenaga medis yang ada yang mengabdikan dirinya di Kiwirok, daerah terpencil di Papua. Nah, di sana sudah 4 hari mayat ini ada di dasar jurang. Ya mungkin sudah membengkak dan lain sebagainya. Ini kayaknya terbaik dan menegangkan kayaknya menurut saya nih. Terus. Jadi pasukan yang Satgas Pamtas yang berada di sana berusaha untuk mengambil jenazah itu. Tetapi kembali lagi mendapat gangguan dari KKB tersebut waktu itu, sehingga pada saat jam J atau jamnya saya take off untuk mengambil jenazah tersebut di-cut oleh komando atas. Sehingga saya menahan diri untuk take off. Kemudian berarti belum diambil jenazahnya? Belum. Kemudian terdengar di berita di radio itu bahwa ada pasukan yang tertembak oleh kelompok kriminal tersebut. Itu mau nggak mau kita harus segera. Nah, di sana saya berjibaku dengan take off dari Sentani ke Kiwirok itu kurang lebih 1 jam 15-an. Itu menuju daerah sana berjibaku dengan cuaca yang pertama. Oke, berarti pas dilalah cuacanya pas kurang baik. Iya, kurang baik. Berawan, setelah lepas 50 nautical mile sudah mulai clear. Nah, di sana ternyata masih terjadi baku tembak. Nah, baku tembak di sana, ya kita antara masuk dan tidak masuk. Iya. Itu rasanya gimana? Rasanya ya
mungkin di sana saya melihat tembakan dari KKB itu memecahkan toren airnya pos Satgas di sana. Pas kapten pas lagi di atas tuh ngelihat kayak gitu. Melihat itu. Melihat tembak pecah, tapi ibaratkan saya bilang waktu itu ya Tuhan, ini pengabdian saya. Jika kamu masih mengizinkan saya untuk mengambil jenazah tersebut dan mengembalikan ke orang tuanya, keluarganya, maka selamatkan saya. Itu saja. Jadi begitu saya melihat pasukan yang sedang bersembunyi untuk menghindari tembakan. Saya saya masuk dengan niat saya bahwa mayat ini harus saya bawa ke orang tuanya. Saya bilang sama Tuhan, ya Tuhan, mayat tersebut mengabdi untuk negara, saya juga mengabdi untuk negara. Oke. Saya masuk di sana. Nah, mulailah pasukan itu bisa mentransfer jenazah tersebut ke helikopter saya. Dan itu mungkin tembakan dari KKB itu saya mungkin melihat munisi yang menembak toren air pecah segala macam itu saya nggak pedulikan. Yang saya pedulikan gimana caranya keluar dari sini dan memberikan logistik kepada pasukan dan memberikan logistik kepada pasukan tersebut. Itu saya keluar dan mayat yang tadinya seharusnya saya membawa satu mayat jenazah, saya bawanya 2 jenazah, 1 pasukan yang tertembak. Itu. Dan akhirnya saya kembali, saya bisa memberikan kepada orang tuanya. Tepuk tangan dong. Saya tegang banget ya. Hidup mati ya, kalau emang harus tugas itu harus berani. Betul. Itu waktu evakuasi itu durasinya sampai berapa lama? Kurang lebih, sebenarnya saya mengambil itu kurang lebih 15 menitan lah. Itu keluar. 15 menitnya rasanya kayak setahun. Kayak setahun rasanya. Itu pas mau evakuasi itu ya ada yang nembakin gitu. Nah, betul. Dari pasukan tuh mulai, karena saya hadapkan helikopter saya ke pinggir tebing agar tidak berhadapan dengan mereka. Saya kembalikan berbalik arah. Maaf ya, agak batuk saya. Terus berarti, tapi kan tetap ada perlindungan ya di sekitar ya? Betul, dari pasukan kawan kita. Itu. Membackup helinya, melindungi helikopternya. Itu di heli itu ada Kapten Gusti sama siapa aja? Ada door gunner namanya, gunner senjata kita. Betul. Ada tetap siaga. Tetap siaga, tapi kita tidak boleh sembarangan karena bisa ham kalau kita bilang. Hanya sebagai perlindungan saja. Itu. Oke, berarti wah keren banget. Menegangkan. Tapi berarti Kapten Gusti itu suka yang tantangan ya. Jadi pengalaman terbaiknya di luar ekspektasi saya, Cap. Ngeri banget. Ngeri sedap. Tapi ya Kapten Gusti memang suka tantangan. Jadi pengalaman itu yang dianggap yang terbaik. Tapi saya salut pengabdiannya sebegitunya kuat. Kalau pengalaman, wah ini saya bingung nih. Pengalaman terbaiknya kayak gitu ya. Pengalaman terburuknya gimana, Cap? Atau memang nggak ada atau gimana? Kalau pengalaman yang kurang baik lah istilahnya. Iya, yang kurang baik. Ini mungkin dialami oleh semua semua prajurit mungkin ya. Ketika ayah kita sakit, akhirnya meninggal, kita masih di medan tugas. Sehingga kita tidak bisa melihat orang tua kita saat meninggalkan dunia ini seperti apa. Itu yang dialami Kapten Gusti waktu itu. Masih masa penugasan, ayah saya di rumah sakit, saya tetap support, tapi ketika beliau meninggal, saya masih melaksanakan penerbangan. Begitu saya landing, melihat HP, ayah sudah tidak ada. Itu boleh langsung izin atau nyelesain tugas dulu? Setelah saya selesaikan tugas, laporan ke komando atas, diizinkan untuk langsung pulang. Karena keluarga ya, Kak. Keluarga. Berarti komandannya, atasannya tetap baik semua tetap bijaksana mereka semua. Karena mereka juga punya keluarga kan, sama ya. Jadi jadi pengalaman yang kurang baik, terburuk ya karena harus tetap negara nomor 1 ya. Pengabdian ya. Sampai keluarga harus. Betul, karena kan tentara ini punya negara, punya rakyat kan. Ya keren guys, salut banget sama Kapten Gusti ya. Dari pengalamannya
seru banget hari ini podcastnya. Dramatis, ya seru, dramatis. Dari pengalaman terbaik dan terburuk jenis-jenis helikopter dan yang tadi sudah kita bahas. Panjang kali lebar. Sebenarnya saya masih pengen nanya banyak Cap, cuman waktu nggak bisa kita perpanjang. Kalau boleh Cap, saya minta pesan-pesan, kata-kata atau quote atau apalah itu dari Kapten Gusti untuk pemirsanya podcast Sabtu. Oke. Monggo. Mungkin dari saya Itu gimana? Sesulit apapun kondisi yang kita hadapi, jangan pernah berpikir untuk menyerah. Karena Tuhan pasti akan memberikan bantuan dan jalan terbaiknya. Oke, keren. Tepuk tangan dong. Ini real dari tentara, pilot helikopter loh guys. Bukan orang biasa yang ngomong kayak saya ngomong. Tapi ini benar-benar pelaku ya, melakukan tugas. Dan berarti kondisi sesulit apapun tetap harus positive thinking, yakin sama Tuhan kalau kita dalam lindungannya dan dikasih jalan yang terbaik gitu kan. Oke, sesi terakhir Kapten Gusti, mungkin sesi ini yang menutup perjumpaan kita. Baik. Sebelumnya terima kasih sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Masih tetap bisa dan mau mampir ke sini. Mensupport podcast kami Kapten Gusti. Nah, ini kita ada pertanyaan, bisa dijelaskan Mbak Nisa? Jadi di sini ada pertanyaan untuk Kapten Gusti dan Pak Danang untuk dijawab cepat, secara barengan, nggak usah pakai mikir dulu. Oke, baik. Gimana untuk Kapten Gusti dan Pak Danang udah siap? Siap. Seatbelt dipakai Pak? Oke, seatbelt fasten. Langsung aja ke pertanyaan. Kameranya yang mana dulu? Oke, kamera itu jawab cepat, nggak mikir, langsung bareng ya? Iya. Langsung ke pertanyaan yang pertama. Pilih pete atau jengkol? Pete. Selanjutnya, salad atau rujak? Rujak. Salad. Es teh atau es jeruk? Es teh. Sama. Pertanyaan keempat, bubur diaduk atau bubur tidak diaduk? Diaduk. Pertanyaan yang kelima, Batman atau Spider-Man? Spider-Man. Selanjutnya, film action atau film horor? Action. Selanjutnya, film romance atau komedi? Komedi. Instagram atau Facebook? Instagram. TikTok atau YouTube? YouTube. Pantai atau pegunungan? Pantai. Oke, selanjutnya, latte atau mocha? Mocha. Latte. Oke, latte. Pertanyaan selanjutnya, menyesal atau ragu? Menyesal. Selanjutnya, pancake atau waffle? Waffle. Selanjutnya, musim panas atau musim dingin? Dingin. Oke, pertanyaan terakhir nih. Oke. Hidup tanpa internet 1 minggu atau tidak mandi selama 1 bulan? Tidak mandi selama 1 bulan. Oke, terima kasih Kapten Gusti matur suwun. Sami-sami. Terakhirnya sama ya, nggak mandi 1 bulan ya. Daripada nggak ada internet, kayak hidup di bulan. Saya hidup dunia lain kayaknya. Iya. Karena saya pernah 1 bulan nggak mandi.